Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kecenderungan kita manusia selalu ingin untuk berjalan di jalan yang lancar, berjalan di jalan yang luas, berjalan di jalan tol. Kita seringkali menghindari jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang berliku-liku. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, terkadang kita berada di jalan tol, terkadang juga kita berada di jalan yang berliku-liku. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Bagaimana kita bisa melewati jalan hidup yang berliku-liku? Ada 3 M. M yang pertama ialah melihat rintangan sebagai ujian iman. Firman Tuhan mengatakan, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman Tuhan ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan hidup karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan anak-anak Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat, tetapi berbicara tentang penderitaan, sebagaimana teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, penderitaan, rintangan, pergumulan hidup, mari kita melihat semua itu sebagai ujian iman untuk kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Yang kedua ialah menghadapi setiap rintangan dengan sukacita. Bersukacitalah sesuai dengan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya bahwa ketika orang percaya diperhadapkan dengan penderitaan, rintangan, jalan yang berliku-liku, mari hadapi itu dengan sukacita. Mengapa? Ketika kita menghadapi masalah dengan bersungguh-sungguh, dengan mengeluh, maka kita kehilangan kekuatan untuk menghadapinya. Maka kita kehilangan semangat untuk menjalani jalan kehidupan itu. Orang yang menghadapi setiap rintangan dalam perjalanan kehidupannya dengan sukacita, dengan syukur kepada Tuhan, dia mampu mengubah setiap penderitaan menjadi berkat. Itulah yang firman Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah berjanji jalan hidup kita mulus, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita menghadapi setiap rintangan kehidupan dalam kemenangan dengan Tuhan. M yang ketiga, menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Setiap kita orang percaya, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap jalan yang berliku-liku. Roh Kuduslah yang menolong kita ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika kita berada di jalan yang sempit, Roh Kudus yang memegang kita, menuntun kita, memimpin kita. Jadi percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap rintangan yang harus kita hadapi.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita lancar-lancar saja, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman, menyertai untuk memberikan kekuatan kepada kita menghadapi setiap rintangan yang menghalangi jalan kehidupan kita, menyertai untuk memberikan penghiburan kepada kita ketika kita berduka cita, menyertai untuk memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berserah dan mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menyertai untuk menopang kita ketika kita lemah, menyertai untuk mengangkat kita ketika kita jatuh. Tuhan menyertai kita, memberi jalan keluar bagi setiap masalah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dalam kemenangan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.